Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita seru dari Manhwa Evolusi Sang Juara Part 21, yang mengisahkan tentang perjalanan Mr. Perfect, seorang petarung legendaris yang harus mengakhiri karirnya karena sebuah penyakit. Namun kisahnya belum berakhir. Setelah pensiun dia terlahir kembali sebagai Yeon Hitae di dunia Murim, dengan semangat baru dan teknik modern dari kehidupan lamanya. Yeon Hitae melanjutkan perjuangannya untuk meraih kejayaan dan menghadapi berbagai tantangan. Nah, bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek playlist yang telah Mimin buat. Kalau sudah langsung saja kita lanjut ke part 21. Di part sebelumnya, Yeonhwa melancarkan serangan yang begitu kuat kepada In Hye, di mana dampak serangan tersebut membuat sebagian arena tertutup debu. Para penonton bersorak begitu kegirangan melihat penampilan Yeonhwa. Mereka mengatakan kalau ini pasti adalah kemenangan Yeonhwa sang bunga es. Namun berbeda dengan Yeon, ia merasa sedikit gelisah bergumam mengatakan kalau ada yang tidak beres terhadap In Hye. Karena menurut Yeon seharusnya In Hye dapat menghindari serangan Yeonhwa, namun entah mengapa dia malah menerimanya secara langsung. Yeon mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh In Hye. Perlahan debu mulai menghilang, samar-samar terlihat In Hye dari balik debu yang sepertinya baik-baik saja. Ia dengan tatapan tajamnya mengatakan kalau diserang dengan cara kasar seperti ini bukanlah pilihannya. Yeonhwa yang melihatnya kembali bersiap dalam posisi bertarung mengangkat pedangnya, sambil menatap tajam ke arah In Hye. Yeonhwa bergumam mengatakan kalau sepertinya lawannya tidak mengalami banyak kerusakan. Meski begitu Yeonhwa mengungkapkan kalau ia telah belajar sesuatu dari serangannya barusan, bahwa lawannya saat ini lebih lemah darinya. Dengan nada sedikit bercanda In Hye mengusap hidungnya yang berdarah dan mengatakan kalau Yeonhwa sungguh terlalu kasar kepadanya karena pendarahan di hidungnya bahkan tak mau berhenti. Dari serangannya tadi yang berhasil menghentikan cambuk In Hye, Yeonhwa menyimpulkan bahwa sepertinya mereka berdua berada pada tingkatan yang sama dalam hal kecepatan, namun menurut Yeonhwa keterampilan pedangnya berada di tingkatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan In Hye karena ia bisa menahan serangan In Hye sebelumnya. Dalam hal ini Yeonhwa bergumam mengatakan kalau ia hanya perlu menjaga momentumnya terus seperti ini dan memenangkan pertandingan ini dengan cepat. Ia menatap ke arah Yeon dan bergumam mengatakan kalau ia harus menang dan membuktikannya kepada Yeon kalau ia sudah berkembang jauh lebih kuat dari terakhir kali mereka bertarung. Namun seketika In Hye melancarkan serangan kejutan yang begitu cepat membuat Yeonhwa terkejut dan tak bisa menghindari serangan tersebut. Sebagian baju Yeonhwa robek terlempar ke udara membuat Yeon yang melihatnya cukup terkejut. In Hye tertawa begitu puas mengatakan kalau penampilan Yeonhwa saat ini sangat luar biasa. Ia memperingati Yeonhwa agar berhenti melamun. Terlihat serangan tadi membuat pakaian dalam Yeonhwa menjadi terlihat, di mana hal ini membuat raut wajah Yeonhwa terlihat sangat panik karena banyak orang yang melihatnya dengan kondisi yang menurutnya sangat memalukan. In Hye tertawa kegirangan melihat penampilan Yeonhwa dan menanyakan apakah Yeonhwa baik-baik saja dengan penampilan seperti itu. Ia juga menanyakan apakah Yeonhwa akan terus berjuang dengan penampilan memalukan seperti itu. Yeonhwa yang mendengarnya merasa sangat kesal dan berteriak menyuruh agar In Hye menutup mulut kotornya, namun seketika sebuah serangan cepat dan kuat kembali mendarat di lengan kiri Yeonhwa yang membuat bajunya kembali robek. Serangan itu membuat Yeonhwa terkapar di lantai menahan sakit di lengannya. In Hye berjalan perlahan menghampiri Yeonhwa dan meminta maaf. Ia mengatakan kalau tangannya bergerak sendiri tanpa ia sadari karena Yeonhwa terlalu terbuka. Ia memberi nasihat kalau seharusnya Yeonhwa melindungi bahunya sambil menutupi pakaiannya yang terbuka. Tanpa memiliki rasa simpati sama sekali In Hye meletakkan kakinya di wajah Yeonhwa sambil menanyakan mengapa Yeonhwa menjadi lemah seperti ini, apakah ia malu karena bagian dalam tubuhnya sedikit terbuka. Namun seketika wajah Yeonhwa begitu murka ketika In Hye menanyakan apakah Yeonhwa malu menjadi seorang wanita setelah ia menjadi seniman bela diri. Yeonhwa mencengkram kuat kaki In Hye menyuruhnya untuk menutup mulutnya dan berhenti sok tahu tentang dirinya. Seketika sebuah tebasan pedang langsung mengarah ke wajah In Hye di mana itu membuatnya terkejut dan segera mundur menghindari serangan tersebut. Saat ini Yeonhwa sudah tak peduli lagi dengan penampilannya yang terbuka. Ia menegaskan kalau In Hye pasti tidak tahu betapa kerasnya ia berlatih selama ini.
Seketika dengan cepat Yonhua langsung menyerang dengan raut wajah penuh kekesalan, namun dengan pergerakan lihainya In Hye menghindari serangan tersebut tanpa kesulitan sama sekali. Dengan cepat In Hye juga membalas serangan itu membuat Yonhua terdorong menahan serangan tersebut dengan pedangnya. Dengan raut wajah yang sangat menyeramkan, In Hye mengatakan apakah mereka seharusnya mengujinya, antara rasa malu sebagai seorang wanita atau kebanggaan sebagai seorang seniman bela diri. In Hye menegaskan manakah yang akan dipilih oleh wanita jalang seperti Yonhua. Dari bangku salah satu penonton terlihat seorang pria sedang menghela nafas menyaksikan pertandingan tersebut. Ia bangkit dari tempat duduknya dan mengatakan kepada rekannya kalau ia akan pergi. Rekannya dengan sedikit keheranan menanyakan mengapa dia akan pergi padahal pertandingan ini masih belum selesai. Dengan raut wajah kekesalan ia mengatakan kalau pertandingan ini bukan lagi terlihat seperti duel yang seru, melainkan ini terlihat seperti seorang wanita gila yang mencoba menghibur dirinya sendiri secara sepihak. Pria itu mengungkapkan kalau ia sama sekali tak menganggap pertandingan ini sebagai duel seniman bela diri. Ia seketika berteriak penuh kekesalan mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengerti mengapa tuan rumah yang mengadakan acara ini tidak menghentikan duel yang menurutnya tidak pantas ini. Dari bangku penonton yang lain seseorang melihat aksi pria tersebut dan menanyakan kepada seniornya yang berada di sampingnya apakah mereka hanya akan membiarkan pertandingan ini terus berlanjut seperti ini. Ia dengan penuh antusias meninggikan suaranya dan mengatakan kepada seniornya kalau ini bukan lagi sebuah duel. Ia memohon agar seniornya turun tangan menghentikan pertandingan ini, namun seniornya menjawabnya dengan suara berat mengatakan kalau pertandingan ini tak bisa dihentikan. Merasa tidak terima ia semakin meninggikan suaranya dan mengatakan jika pertandingan ini tidak bisa dihentikan maka setidaknya seniornya meminta Yonhua menyerah dalam pertandingan ini. Ia mengungkapkan jika pertandingan ini terus berlanjut maka Yonhua hanya akan semakin dipermalukan. Dan ternyata orang yang dipanggil senior itu adalah Ki Hyeok-do, guru Yonhua. Ia sebenarnya sangat kesal melihat pertandingan ini namun ia mencoba menahan dirinya demi kebaikan Yonhua. Ki Hyeok-do menjelaskan kepada juniornya itu, jika mereka menyerah sekarang pada pertandingan ini maka kemungkinan besar Yonhua tidak akan pernah bisa memegang pedang lagi, di mana hal ini membuat junior tersebut terdiam dan bertanya-tanya maksud Ki Hyeok-do. Ki Hyeok-do mengungkapkan kalau mereka semua tahu dengan jelas betapa kerasnya Yonhua berlatih untuk mendaki ke tempat dia berada sekarang, dan jika mereka menghentikan pertandingan ini sekarang maka itu hanya akan menghina Yonhua menganggap usahanya selama ini tidak berarti. Seketika Ki Hyeok-do berdiri mengepalkan tinjunya dengan penuh kekesalan mengatakan kalau sekarang yang bisa mereka lakukan hanyalah menaruh kepercayaan penuh kepada Yonhua. Sementara di atas arena terlihat Yonhua dengan penuh semangat pantang menyerah menghalau semua serangan yang datang padanya. Yonhua dan In Hye saling membalas serangan di mana setiap serangan mereka menimbulkan suara gesekan yang cukup keras. In Hye dengan santainya menahan semua serangan Yonhua. Ia bahkan tertawa menyinggung Yonhua dengan mengatakan kalau Yonhua bahkan tak terlihat terluka parah tetapi gerakannya menjadi sangat lambat dan serangannya menjadi sangat tumpul. Sementara Yonhua sendiri ia terpukul mundur hampir seluruh tubuhnya terkena cambukan di mana ini membuatnya merasa kesakitan sambil terus mencoba menghindar mengurangi dampak kerusakan yang diterimanya. Dengan tatapan yang penuh tekad, Yonhua bergumam mengatakan kalau ia telah melalui begitu banyak hal untuk sampai ke levelnya yang sekarang. Ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin ia akan kalah dengan trik kecil seperti ini. Seketika Yonhua langsung menebas cambuk In Hye sambil memutar tubuhnya menghempaskan serangan cambuk In Hye. Mendapatkan celah Yonhua segera bersiap melancarkan serangan selanjutnya dengan sekuat tenaga. Ia dengan penuh kekesalan bergumam mengatakan kalau ia harus fokus pada pertandingan ini dan segera menyingkirkan wanita gila ini. Namun In Hye malah meledek Yonhua. Ia seolah-olah terkejut mengatakan kalau ia bisa melihat bagian dalam Yonhua yang terbuka begitu jelas. Yonhua yang mendengarnya menjadi tidak fokus pada serangannya mencoba melirik tubuhnya yang terbuka. Kesempatan itu dimanfaatkan In Hye dengan baik. Ia langsung muncul tepat di samping Yonhua dengan senyuman kegirangan bersiap melancarkan serangan kepada Yonhua yang terbuka lebar. Serangan kuat seketika mendarat di wajah Yonhua di mana terdengar suara dentuman yang cukup keras membuat wajah Yonhua terlihat sangat kacau. Ia terlempar cukup jauh menerbangkan apapun yang ada di jalurnya membuat debu berterbangan. Yonhua terkapar di lantai dengan kondisi yang sangat kacau. Ia mengerang kesakitan dan kesulitan menggerakkan tubuhnya. Sementara In Hye, ia tersenyum kegirangan melihat penampilan dan kondisi Yonhua. Ia dengan tawa penuh bahagianya mengatakan kalau ia akan melayani Yonhua dengan sebaik-baiknya. In Hye berjalan perlahan mendekati Yonhua yang mencoba bangkit. Ia mengatakan kalau Yonhua seharusnya sudah mengerti sekarang kalau dia bukanlah seniman bela diri atau apapun itu melainkan hanya seorang wanita biasa.
Yonhua yang mendengar hal tersebut tercengang merasa sangat kesal, ia bergumam mengatakan kalau fakta bahwa ia tidak dapat bertarung dengan baik hanya karena ada sedikit bagian tubuhnya yang terbuka yang membuatnya merasa malu dan kehilangan fokus, dan hal ini ia mencoba untuk menutupinya. Dengan tubuh yang gemetaran Yonhua mengungkapkan kalau saat ini ia benar-benar sangat memalukan dan menyedihkan dikalahkan dengan cara seperti ini. Perlahan Yonhua mulai kehilangan kesadaran di mana matanya perlahan mulai menutup. Di momen ini ia mulai kembali mengingat kekalahan pertamanya saat menghadapi Yeon sewaktu masih sangat muda yang menurutnya kejadian saat itu dan sekarang sama menjengkelkannya. Di balik itu ia juga mulai mengingat perkataan Yeon, di mana Yeon dengan bangga mengatakan bahwa bahkan jika orang lain meremehkan atau mengkritik seni bela dirinya, ia akan tetap bangga dengan seni bela dirinya sendiri. Ingatan ini membuat Yonhua kembali bersemangat, matanya secara perlahan kembali memancarkan tekad yang kuat, ia dengan suara pelan mengatakan kalau ia harus menjadi sekuat Yeon yang memiliki tekad dan semangat juang yang tinggi. Seketika Yonhua merobek sisa bajunya dan melemparkannya tepat ke wajah In Hye. Dalam kondisi seperti itu In Hye bahkan tertawa meledek Yonhua dengan mengatakan kalau Yonhua benar-benar adalah wanita yang sangat vulgar yang sangat berani menampilkan lekukan tubuhnya kepada semua orang. Tak seperti sebelumnya, kali ini Yonhua tak peduli lagi dengan penampilan dan pendapat orang tentangnya, ia melepaskan semua baju yang sangat ingin In Hye singkirkan sedari tadi, dengan tatapan tajam dan semangat yang membara, Yonhua dengan lantang menegaskan kalau In Hye dengan trik kotornya itu sama sekali tidak lebih baik darinya. Mendengarnya In Hye menjadi sangat kesal ia mengumpat menyebut Yonhua wanita jalang yang tak tahu malu. Seketika Yonhua langsung tepat berada di hadapan In Hye bersiap melancarkan serangan dengan aura Qi yang begitu kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, di mana hal ini membuat In Hye terkejut dan tercengang tak menduga tiba-tiba saja Yonhua langsung muncul di hadapannya. Dengan sekuat tenaga Yonhua mengayunkan pedangnya menghempaskan In Hye sambil berteriak mengatakan kalau mulai sekarang ia akan mengerahkan segalanya. Melihatnya seketika semua penonton menjadi tercengang memasang ekspresi keterkejutan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ki Hyeokdo dan Yeon yang melihatnya juga bahkan ikut tercengang dan tak menduga melihat penampilan Yonhua yang akan menjadi seperti itu. Dengan tatapan tajam dan aura Qi yang menyelimuti tubuhnya Yeon mengungkapkan kalau Yonhua saat ini baru saja menerobos naik ke level selanjutnya. Terlihat In Hye tersungkur di lantai sambil memuntahkan cukup banyak darah. Ia dengan penuh kekesalan bergumam mengatakan kalau ini sama sekali tidak mungkin, bagaimana bisa wanita jalang yang terlihat sudah berada di ambang kematian bisa bangkit dan memberikan serangan sekuat ini. In Hye meralat perkataannya ia mengatakan kalau Yonhua tidak hanya bangkit dari ambang kematian tetapi ia juga semakin bertambah kuat seolah-olah ia menjadi orang yang berbeda. Perlahan-lahan In Hye bangkit dengan sempoyongan, ia dengan penuh kekesalan bergumam mengatakan kalau ini tak boleh dibiarkan, ia bertekad akan membalas penghinaan ini, seketika ia langsung melancarkan serangan dengan raut wajah penuh kekesalan menegaskan agar sebaiknya Yonhua tidak sombong dulu. In Hye melepaskan teknik yang dibanggakannya di mana cambuknya dilapisi aura Qi yang kuat menyebar layaknya sebuah api yang membara. Namun dengan lihai Yonhua mampu menghindari semua serangan yang datang padanya tanpa kesulitan sama sekali, raut wajahnya tampak sangat tenang seolah-olah ini bukanlah masalah yang berarti baginya. Dengan cepat Yonhua melesat ke arah In Hye dan langsung mendaratkan pukulan telak tepat di perut. Dampak serangan tersebut menimbulkan dentuman yang keras. Seketika In Hye langsung tumbang memegang perutnya menahan sakit akibat pukulan Yonhua yang sangat bersih dan kuat. Ia mengerang kesakitan dan suara penuh kekesalan menanyakan bagaimana Yonhua bisa menjadi sekuat ini layaknya orang yang berbeda dari sebelumnya. Namun Yonhua sama sekali tak menjawabnya ia hanya menatap In Hye dari atas dengan ekspresi yang sangat dingin, melihatnya membuat In Hye semakin kesal dan menggenggam kuat cambuknya, ia berteriak penuh kekesalan langsung melayangkan serangan menyuruh agar Yonhua tidak meremehkannya dan menatapnya dengan tatapan seperti itu. Dengan pose yang sangat keren Yonhua menepis serangan tersebut dengan pedangnya dan langsung bersiap melancarkan serangan balasan meneriakan nama tekniknya 24 seni pedang bunga palem. In Hye yang melihatnya hanya bisa pasrah ia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghindari serangan tersebut. Dengan mata lemas dan suara lemah ia mengatakan kalau ini sama sekali tidak mungkin. Yonhua dengan tatapan dingin sambil bersiap mengayunkan pedangnya mengatakan kalau ini akan segera berakhir. Namun seketika seluruh tubuh Yonhua langsung kehilangan kekuatannya, di mana hal ini membuatnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Ia langsung tersungkur ke lantai tanpa bisa bergerak sama sekali. In Hye yang melihatnya merasa terkejut dan juga bertanya-tanya apakah yang sebenarnya terjadi mengapa tiba-tiba Yonhua langsung terjatuh.
Dengan tubuh yang bergetar Yonhwa merasa tercengang keheranan bergumam mengatakan kalau ia sama sekali tak bisa bergerak. Melihat kondisi Yonhwa seketika Inhye tertawa begitu puas. Ia mengatakan kalau ia berpikir akan kalah tapi ternyata ini adalah kemenangannya. Dengan tawa layaknya penjahat ia menatap Yonhwa yang terbaring di lantai sambil mengatakan sungguh sangat disayangkan karena sang Ice Flower Phoenix kebanggaan para penonton sepertinya telah kehabisan tenaga. Yonhwa sendiri masih merasa kebingungan. Ia terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Ia bergumam mengatakan kalau ia bahkan tak bisa memanggil energi internalnya sekarang. Yonhwa semakin panik dan bertanya-tanya apakah mungkin Inhye menggunakan sebuah racun di setiap serangannya. Inhye kemudian berjalan perlahan mendekati Yonhwa. Ia mengatakan kalau ini benar-benar membuatnya sangat terkejut. Inhye mengungkapkan kalau ia berpikir bisa melakukan apapun ketika ia bisa mempermalukan Yonhwa di depan umum seperti wanita lainnya yang ia hadapi sebelumnya. Tapi ternyata ia salah karena Yonhwa lebih kuat dari dugaannya. Dengan senyuman penjahat sambil memandang rendah Yonhwa yang berada tepat di bawah kakinya, Inhye menegaskan kalau Yonhwa memang cukup kuat tapi pada akhirnya orang yang memenangkan pertandingan ini adalah dirinya. Seketika Inhye dengan penuh semangat kegirangan berniat mengakhiri pertandingan tersebut melancarkan serangan ke arah wajah Yonhwa. Ia dengan tawa jahatnya mengatakan kalau ia sangat penasaran melihat bagaimana penampilan Yonhwa dengan wajah rusaknya. Seketika sebuah darah bercucuran di mana Yonhwa menutup matanya, terlihat seseorang menahan cambuk kuat milik Inhye menggunakan lengannya yang membuat lengannya terluka dan bercucuran darah. Ternyata orang itu adalah Wonho. Ia ikut campur secara langsung pada pertandingan ini karena naluri kemanusiaannya. Ia dengan raut wajah penuh kekesalan menegaskan apa yang saat ini Inhye lakukan terhadap lawannya yang sudah tak berdaya. Ki Hyeokdo dan Yeon yang melihatnya merasa terkejut dan bertanya-tanya mengapa ada Wonho di sana. Inhye tertawa dan sedikit bercanda mengatakan kalau ia sama sekali tak percaya orang yang dijuluki naga Buddha kecil yang terkenal itu akan ikut campur langsung dalam pertandingannya. Inhye menanyakan apa maksud Wonho merusak kesenangannya dengan cara yang sangat tidak sopan seperti ini. Seketika raut wajah Inhye berubah menjadi begitu menyeramkan. Dengan penuh kekesalan ia menyuruh Wonho agar segera pergi sebelum ia merobek lengannya. Namun Wonho sama sekali tak peduli dengan ancaman itu. Ia dengan raut wajah kekesalannya mengatakan kalau ia meminta maaf atas perilaku tidak sopannya ini. Wonho menegaskan tapi saat ini ia tak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut karena apa yang dilakukan oleh Inhye sudah terlalu berlebihan. Melihat tekad kuat di wajah Wonho yang tak mau menyerah membuat Inhye benar-benar merasa muak. Ia bergumam mengatakan kalau ia sangat benci dengan situasi seperti ini karena sangat membosankan. Inhye kemudian menjatuhkan cambuknya sambil mengatakan kalau inilah alasannya mengapa ia tidak pernah menyukai bajingan seniman bela diri ortodoks. Dengan lantang ia lalu memanggil wasit dan menegaskan bukankah seseorang yang ikut campur dalam pertandingan orang lain akan mendapatkan hukuman yang pantas. Inhye mengungkapkan menurut sepengetahuannya jika orang itu adalah peserta dari acara ini maka seharusnya dia akan dikeluarkan sesuai dengan aturan yang ada. Mendengar hal itu Wonho merasa gugup. Ia bergumam bertanya-tanya apakah ia akan benar-benar dikeluarkan sesuai perkataan Inhye. Sementara wasit ia kebingungan memutuskan hal tersebut dan hanya terdiam. Penonton bersorak begitu penuh kekesalan menyebut Inhye wanita jalang yang tidak berperasaan. Mereka secara kompak mengatakan kalau inilah alasan mereka sangat membenci seniman bela diri dari faksi non-ortodoks. Namun seketika semua terdiam dan menjadi hening ketika Lim Musang pemimpin aliansi berteriak dengan lantang menyuruh mereka semua untuk diam dan tenang. Dengan suara berat Lim Musang mengatakan kalau ia sangat yakin banyak di antara mereka semua yang hadir hari ini merasa tidak puas dengan situasi saat ini. Sambil memukulkan tangannya Lim Musang menegaskan kalau ini adalah pertandingan yang merupakan tradisi kebenaran yang sudah lama mereka adakan. Dengan lantang Lim Musang menegaskan kalau faksi ortodoks seperti mereka selalu bisa berjalan dengan tegak hingga saat ini karena mereka selalu menjaga tradisi kebenaran. Oleh sebab itu jika ada di antara mereka yang melanggar tradisi ini maka sudah seharusnya mereka mendapatkan balasan, karena tanpa itu semuanya hanya akan menjadi sia-sia. Setelah menjelaskan hal tersebut, dengan berat hati Lim Musang mengatakan kalau Wonho sang naga kecil Buddha akan dieliminasi dari kompetisi ini. Nah mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini. Perjalanan Yeon Hitae sebagai reinkarnasi Kang Sang-hyuk baru saja dimulai, dan petualangan serunya baru akan mencapai puncaknya. Dengan setiap pertarungan dan rahasia yang terungkap, cerita selanjutnya akan membawa kita pada aksi yang mendebarkan dan kejutan tak terduga. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti setiap momen yang menegangkan. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.